saya punya apa hari ini? Oh, aku punya foto. Oke. Tahu nggak? Walaupun mungkin Kayaknya aku perlu tuh menjadi pembicara seminar nasional, dikenal sebagai konten marketer, punya 5 konten viral dalam setahun, lebih kuat bangun personal branding di Joshua. Ini program kamu loh ya. Ya juga, nggak ada yang prospek, kan ya. nggak maksudnya. Oh, banyak yang masuk jadi pengusaha. Ya, aku dari tadi berusaha buka ini nggak bisa. Bentar. Ada ini seminar. Seminar, ada foto-foto seminar banyak tuh. Iya. Awkward moment. Kenapa ini Awkward awkward? itu sama-sama anak makan juga. Joshua. Iya. Ada Joshua. Bentar ya, Joshua mau diambilin nggak? Dia nggak mau mintanya di-cut. Kan dia nggak tahu. Hajar aja. Namanya di-cut. Iya. Iya, Jadi ketika- harta yang paling berharga adalah keluarga ya, keluarga. Enggak, jadi istilahnya oke lah. Kesenangannya itu ketika dapat klien senang. Iya. Ketika istilahnya tembus ke Pemkot buat aplikasi, buat website, senang. Iya. Ada perasaan itu, wah senang. Aplikasiku dipakai, itu aja udah senang banget, kebanggaan luar biasa. Tapi ketika istilahnya melihat foto-foto seperti ini, Ya. istilahnya sudah ada dampaknya, influence kita seminar Benar. sekitar 80 orang, 90 orang with tim, pembahasan atau apa, itu apa ya, rasanya kayak Ini lah, Ini tuh bangga. justru yang priceless ya. Itu yang terasa. Kayak misalnya hal-hal kecil, tadi pagi paling juga lihat ini orangnya, anak magang angkatan ke-4. Terus saya tak sebut Ini namanya, dia berarti pasti tahu. sudah 4 angkatan ya. 6. Oh, 6. Angkatan ke-4 chat aku. Jadi kan tak suruh upload portofolio, websitenya, desainnya. Dia dapat orderan dari luar. Iya. Itu kan Kebanggaan tersendiri ya. Nah, itu tuh rasanya tuh ya apa ya? Beneran aneh, maksudnya enggak senengnya itu seneng yang berbeda. Ya. Menurut gue. Jadi bener-bener kalau ditanya ya perjalanan ini, ketika melihat foto-foto ini, ketika kita lihat sekarang, aku kadang-kadang juga malam-malam gitu ya, sampai jam 2 gitu, sampai itu Sudah sampai sejauh ini ya. dan ada juga ya, next apa ya, apakah akan tetap segini ya, kalau gitu sarapan nanti setahun kayak gimana, 3 tahun lagi gimana. Apa itu berarti Menarik Gama? sih, maksudnya Yang kamu bayangkan setahun ke depan aku pengen apa ya? kalau katanya anak-anak itu kalau kata anda mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu masuk ke kantor udah pakai tips, pakai scan. Pakai scan wajah. Nggak boleh masuk, ada resepsionisnya, tolong tunggu di situ, mau ketemu siapa, pas kamu balik besok. Mengantri gitu ya. Jadwalnya panjang Ya, ya. mau waiting list kapan, maksudnya dari sekarang. Kalau dari sekarang kelihatannya hari Jumat deh. Apa ya? Guyonan-guyonan Guyonan-guyonannya seru, tapi kadang-kadang nanti Iya. bisa kejadian loh. bisa kejadian. Iya. Begitu yang senangnya juga yang pas ketemu Mas Teguh juga di Bukit Dami. Bukit Dami ya. Rasaku itu nggak mungkin, maksudnya aku ngajak anak-anak karena istilahnya bener nyari mereka juga, bukan dari aku, kok idenya dari mereka, dan penjelasannya ini dari mereka. Terus kita bisa liburan bareng, bisa harian, ngobrol, terus ya kemana, Bawa tenda segala dan aku pakai buat foto sesi sama Oma Ana. Itu langsung pulang loh. Kukira menginap.
Maksudnya dari kita pagi banget dini hari sampai sore kan, sampai sore. Itu aja ya menurutku ya. Nah, Rasanya nggak mungkin untuk mengajak orang-orang ini untuk liburan. kenapa? Karena semua masing-masing sibuk. Karena enggak, maksudnya ketika istilahnya kita kerja, ketika kita kerja ke kantoran atau apa, nggak kebayang kita punya istilahnya temen atau anak magang atau ngomongnya anak buah lah, atau sampai bisa mengajak liburan. Itu menurutku adalah sesuatu yang luar biasa, karena ketika kita liburan kita harus istilahnya break dulu nih, Yeah. ada yang hubungi atau apa, ini kan gampang. Yeah. Terus kita ke sana transportasinya bagaimana, Yeah. makannya di mana, Yeah. ngurusin orang-orang, Yeah, ngurusin benar. 10 orang, nggak gampang, Iya. itu nggak gampang. Ini masih mungkin karena kita dulu dilatih retret apa jadi Yeah. biasa. Tapi menurutku ketika sudah sampai ya, bisa lihat ada main-main dan segala itu, gila, dulu nih nggak kepikiran Nggak kepikiran. kayak gini. Ini ada holiday juga nih. Ada holiday juga itu ke Mangrove ya kalau nggak salah. bukan, itu ke pantai juga. Tapi tadi coba aku review kembali ke anak tadi yang anak magang angkatan ke-6 itu. Ya. Dia berarti atas nama diri dia sendiri ya, bukan atas nama online kan, akhirnya bisa dapat job dari luar. Wow, itu artinya kamu sudah jadi kakek buah. Nah, padahal aku pun sekarang ya dapat orderan dari luar pun jarang-jarang. Tapi kan sudah misalnya dapat orderan kamu iya, sukan gitu. iya, bukan istilahnya apa ya, diri atau apa dan istilahnya itu ya apa ya, beda gitu. Ya. Mungkin ketika istilahnya lebih dari kita, aku tuh selalu ngomong-ngomong karena semuanya lah teman itu, kamu tuh harus lebih dari aku. Kamu harus lebih dari Benar. aku. Karena kalau nggak lebih dari aku, buat apa? Tapi ada kadang-kadang ada perasaan iri gitu nggak sih? Iya, maksudnya nggak bisa bohong, terbesit. Pasti mau kita apapun itu terbesit. Terbesitnya itu cuma 2-3 detik. Iya. 3 detik semuanya itu ketutup dengan bangga, benar. Nggak bisa bohong. Iya. Beneran senang. Karena biasanya juga gitu yang dirasakan guru ya. Kalau ketika anak anaknya didiknya lebih berprestasi dari dia. atau apa ya kayak gitulah. Iya. Guru. Ada iri yang aku harusnya tapi irinya tuh iri yang positif. Iri gitu yang ya. positif, betul. Iri yang positif. Nah, iri yang Lebih baik lagi nih aku lebih berarti baik. gitu. Tapi bangga itu tadi yang enggak terganti. Oh, wow. Gam. Jadi pecutan. Ya benar. Jadi kalau kembali lagi ke online kan. BTW ini audionya jelas nggak? Jelas. Jelas lah ya. Jelas. Oh, jelas. Aku kemarin tuh dari 2 meteran sampai Sofi Oh itu iya. ya. Nah, Itu jelas. mantap. Apalagi agak sepi kan. Iya. Tapi mungkin nanti ada suara ini air lah. Kan Iya. bagus tapi kan Iya. aku kasih background hutan-hutan. Iya. gitu. Iya. Iya, ke tadi Iya. konsepnya berarti gimana nih? Apa? Online kan ini selain yang aku tahu tadi, pertama nyambungin antara kamu misalkan punya klien di luar itu awal, terus akhirnya Kota Probolinggo tahu dan akhirnya bikin websitenya ke dirimu. Tapi konsep yang sebenarnya ini dibentuk oleh online kan itu apa gitu? Pengen bergerak di mana? Kadang-kadang kan kita punya idealisme di sana, tapi yang berkembang dulu tuh yang ini gitu. Iya. Atau ini sudah seperti yang kita citakan semula? Enggak lah, ini kayak misalnya sekarang hitsnya virus corona lah ya. Virus corona. Kita tuh pengen jadi virus juga. Virusnya itu memang di dunia digital. Karena gini, sesuatu juga perasaan juga ketika kita lihat lah, apapun itulah. Misalnya kita jalan di Probolinggo, bannernya kok elek yo. Oh iya sama. Nah, Terus misalnya, boleh nyebut gak sih kita Nggak ini? boleh. Ya pokoknya Bannernya bosen ngomong, lah ya. dengan banner-banner yang beredar. Bannernya kok gitu ya desainnya. Terus istilahnya ada misalnya antri atau apa.
oh iki lah pakai aplikasi itu orangnya luwih Cepet. cepet, luwih mudah. Itu kan yang kamu lakukan di Tang Festival. Iya juga itu. Iya kan? Waktu kita harus berhadapan dengan kepolisian dan lain sebagainya, tinggal scan KTP. Ya kayak Tang Festival lah. Kan baru istilahnya kita masuk pakai registrasi kan. Iya. Kan kita jadi sebenarnya kan hari pertama Mas Intan bilang pesertanya piro kita kok nggak ngerti, Nggak tahu, nggak punya data. nggak punya Iya. data kan. Tapi terus hari kedua kita coba masuk registrasi, itu aja sehari udah terkumpul 800 database Iya. orangnya, nomor HP. Dan itu kalau dijual. Nah, makanya itu bahaya, makanya itu mahal. Maksudnya Iya. kayak informasi aja, informasi Bener. yang datang hari kedua tuh berapa orang sih, berapa banyak cowok sih, berapa banyak cewek, umurnya berapa, Seleranya apa, ya kan? Seleranya apa, itu kan data, kan penting sekali, sangat penting. Jadi itu banyak sebenarnya virus-virus apa ya, digital lah kita bilang, dimana kita tuh bisa menularkan. Jadi semuanya itu istilahnya, harapanku tuh memang ujungnya kembali lagi revolusi 4.0 itu kan Internet of Things. Jadi gimana kita sebenarnya satu sama lain ini saling terkoneksi. Jadi di rumah pun kita ya istilahnya di rumah, apapun itu kita istilahnya punya data, rumah kita aja punya data. Maksudnya kayak gula habis ditangkap kiro, terus istilahnya ini, terus istilahnya jelas pengeluarannya kiro, Listrik mungkin ya, PDAM juga. gitu. Ketika kita pegang data, ketika kita pegang teknologi, itu kita bisa efisiensinya tuh lebih gede lagi. Kadang-kadang orang kaget, listrikku wis 400, listrikku wis 300. Sekarang kan yang apa namanya viral-viral kan juga apa namanya listrikku kok tiba-tiba 2 kali lipat dan sebenarnya kalau lihat videonya ada beberapa yang di breakdown itu akhirnya ya dengan berkongkong ini lebih banyak di rumah dan segalanya, kasih rasional reason supaya oh iya ternyata listrikku juga memang tinggi sih. Iya benar. Ya, jadi ini konsepnya ingin memviruskan teknologi informasi, memviruskan sehingga dampak lah, kita punya dampak lah di bidang teknologi. Kemudian kita punya yang di sini tuh dampaknya adalah kita punya latar belakang teknologi. Udah apapun yang kita punya kita harus terdampak. Apa yang kita punya kita dampak. Oke, aku next itu ke program-program mente dulu ya sebelum ke piala itu ya. Piala itu gongnya, karena dengan ini semua yang sudah kita ceritakan di depan kan gongnya itu ya. Jadi awal kali membuka program mente tadi sebenarnya sudah gambar awal banget ceritakan kan. Ya itu mas, bagaimana cara memberikan apa ya namanya feedback, kepercayaan mereka, bahasanya lo beneran kok ini kamar ini memang tempat kerja, garasi ini memang tempat kerja, gitu-gitu kan, karena konsepnya beda gitu. Kan hal-hal yang menanamkan itu kan hal-hal yang sulit memang kan. Terus kamu ini lulusan mana, iki sopo kok tiba-tiba membuka tempat magang, mengalami pembulian gitu juga nggak? Betul. Iya. Jadi omongan tetangga. Kok kuliah jauh luar negeri? Iya. Di rumah. Apa minggu toyol, kok nggak kemana-mana, duitnya akeh gitu kan? Iya. Gak kemana-mana. Karena Adi bilang gitu juga. Terus istilahnya sudah secara kami juga kan. Oh gitu. Ya gitu ya, memang ya netizen ya. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Memulai bentuk perhatian mereka. Iya, memulainya. Ini sih apa ya? Meyakinkan mereka kan. Meyakinkan ya nih bahwa mau diajarin aku. Terus apa feedback kamu buat mereka? Gitu. Iya. Karena mindsetnya dulu yang benar.
Pertama kita harus tahu mindsetnya kita dulu. Kalau kita mindsetnya udah mau bantu orang, mau bantu dia, itu sudah membantu 70% 80%. Oke. Cuma mindsetnya istilahnya kalau ketika mentorship lah, mintel lah, magang lah atau apalah, mindsetnya ketika kita mau membantu dia, kalau lebih powerful lagi ya, lebih dari aku, ya itu sudah 70% 80% tugas itu udah selesai. Niat ya berarti ya. Pantes murid aku nggak ada yang berhasil. Aku niatannya salah gal. Pantes. Itu udah 80%. Kenapa? Ketika kita sudah mengcover itu, ketika kita pengen dia lebih baik ini dan segalanya, kadang itu kita mengajari kita apa itu dan segalanya ada batasannya, betul gak sih? Ada yang di-keep, ada yang disimpan, ada yang enggak lebih Keluar. ada yang enggak keluar. Dan ketika kita beneran niatnya itu kembali lagi, beda banget loh orang yang beneran, misalnya ada kan banyak orang ada seminar tentang public speaking atau leadership. Dia diajarin sama datang ke seminar, dia dapat itu, terus dia itu mau buat seminar yang sama, misalnya leadership, misalnya tentang leadership. Kalau dia nggak punya keresahan itu ya, kalau dia kenapa sih orang harus punya leadership, itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul. Sama ketika aku ngomong IT, ketika aku ngomong digital, aku pengen merubah perubahan, aku pengen ngajarin kamu, ketika itu selesai 70-80%, itu tuh bener-bener bakal getarannya tuh kerasa banget. Orang iki yo ono mau deh, beda ono mau nih kelihatan. Kelihatan banget. Jadi seperti yang Gama sampaikan tadi ya, kalau memang niatannya sudah mengajar, dia tuh nggak ada yang dikit ya. Udah loss gitu. Benar-benar loss. Lain sama kalau tujuannya bisnis, ada yang dikit ya. Dengan istilahnya misalnya jadikan tujuannya materialistis dulu nih. Materialistis itu atau pasti ada yang dirahasiain. Betul. Dan tumbuhnya nggak cepat, walaupun bisa bertumbuh tapi nggak cepat, nggak ada ikatan. Terus misalnya cuma rutinitas, terus istilahnya cuma ya udah misalnya ya aku udah dapat gaji ini, ya udah aku ajar, itu nggak dapat feel-nya. Dan orang itu ngerasa, nggak bisa bohong, orang itu ngerasa. Berarti itu yang harus aku pahami tuh. Itu pertama ya, mau istilahnya mau sama 10 orang, 2 orang, 1 orang, mau 1000 orang. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi ya sebenarnya ya. Kebutuhan kita membreakdown masalah itu ya. Iya. Kemampuan kita tuh sebenarnya itu harus dicacah. Iya, membreakdown masalah. Sama itu kayak di dunia nulis. Iya. Dikira bikin novel langsung segitu panjang. Enggak, kita harus lari jarak pendek dulu gitu. Mana bukunya? Nah makanya itu aku nagih. Ternyata istilahnya ketika aku sudah buat buku selesai, kok gini. Tapi kalau kamu mengejar kesempurnaan itu nggak bakalan ada loh Pak. Tapi tetap apa namanya udah kan? Ya gini alasannya. Aku kan selalu mulai dari kenapa kan? Iya. Kamu istilahnya membuat buku ini tidak seperti ini dan why-nya itu dasar banget ini. Itu nggak gini. Coba lagi, ada beberapa modulnya. Kembali lapagi apa ya? Nggak serk. Aku ketika itu nggak serk ya. Aku nggak bisa keluar apapun yang aku lakukan ya. Kalau aku nggak serk ya, apalagi misalnya nggak serk sama orang atau apa gitu. Iya. Maksudnya tantangan lah buat aku. Entah itu juga problemnya pemula kan. Aku juga ini pemula atau sempurna itu ya ini. Ya gitulah masih berkumpul di situ. Aku paham sih kalau masalah kita nggak serk sama orang atau kita tidak serk sama kegiatan acara itu kadang-kadang kita hatinya nggak di sana. Meskipun secara profesi kita dibayar, tapi kalau nggak serk tuh kayak yang Gama tadi bilang, kayak kita datang ke acara itu atau nggak ada nyawanya, kita kayak robot gitu aja. Kayak gitu kan misalnya
Beda. Iya, aku gara-gara YouTube ini akhirnya aku kecanduan. Aku sempat berpikir ya, aku harus memulai dari mana dulu nih. Oh, ya udah dari teman-teman Dari aku teman-teman aja. aja. Itu pun di Gitu. callingnya banyak sebenarnya. Toh kan banyak teman-teman di kota Probolinggo ini yang sukses gitu. Aku nggak harus mencari dari luar. Di tengah COVID ini ngapain sih pakai video-video call? Aku mikirnya gitu. Nggak enak, nggak ada human interest nih gitu loh. Kalau gini akhirnya bisa ketemu langsung dan biasanya aku bertamunya di sebelah. Sebelah ini ruang tamu. Ini forbidden area gitu ya. Ini dulunya garasi tempat tinggal kita, dulunya jadinya dikeluarin. Di depan. Terima kasih Kepada orang tua. yang telah termasuk istilahnya memenangkan hati orang tua. Itu nggak gampang. Ketika istilahnya dari luar negeri ke sini dengan diyakinkan itu nggak. Pasti ekspektasinya kan kamu kerjanya itu di Silicon LA itu tadi kan ya. Gitu. Tapi tenang Pak, ini Kademangan LA. Apa yang Kademangan Kanigar? Ini Kelurahan Sukabumi Mayangan. Oh, Mayangan LA. Bangun kerajaan di tempat sendiri ya Pak ya. 2020 karena proses 2 tahun ya, 18, 19, cepet loh Gam, kamu membangun kerajaanmu. Lain sama aku loh, dunia sastra itu aku ngerasanya susah. Karena aku mungkin sudah punya basic, karena aku dulu juga nge-freelance, istilahnya bikin sistem, bikin itu. Karena awalnya dari sana. Kalau misalnya cuma dilihat 2 tahunnya sih enggak kelihatannya sih Ke belakang itu juga ya. Ya, 2020 ya 2020 lah. pemuda pelopor bidang teknologi pasti ya. Itu gimana ceritanya? Siapa yang biasanya calonkan kan? Dicalonkan gitu. Siapa yang pertama kali mencalonkan? Jangan bilang Mas Yudi. Kalau misalkan Mas Yudi ya sama prosesnya kita semua ini. Gimana? Throwback. Faktanya. Oh iya. Jadi ini kan 2020. Ininya apa namanya? Tapi termasuk 2019 lah, 2019 akhir kalau nggak salah dari mulainya. Iya. Nah, faktanya adalah 2017 aku ikut. Oh 2017. 2017. Itu zamannya siapa? Jadi 2017 ada pengumuman. Aku itu masih kerja di luar, baru pulang itu. Aku cuma ngisi ada formulir, ambil di provinsi. Iya. Ambil awal-awal juga kepikiran online. Oh, kan. kamu yang ngambil formulir itu. Iya. Juga ambil formulir, aku isi. Iya. Dadadadadadada. Jangan sebenarnya. Kalau ini tuh enak nominasikan. Terus aku terus. terus aku submit dong. Iya, benar. Udah. Aku udah apa? Tak anteni gak ono paling enggak. Kalau misalnya nggak lolos dikasih tahu lah ya. Iya. Istilahnya kalau nggak lolos ya udah kamu nggak lolos. Di situ ada nomor HP, email, alamat lengkap. Kalau mau cari WhatsApp takut malah WhatsApp ini untuk misalnya Informasi gitu ya. Pada akhirnya nggak ada informasi sama sekali dan membuat aku antipati males. Iya. Ketika 2019 ini ada pemuda pelopor, Gak usah lah ya, gitu. Gak usah mikirin itu. Ya. Terus aku juga orangnya itu bukan suka lomba. Maksudnya aku tuh nggak nyari di sana. Iya beda sama aku benci kompetisi. Iya. Seriusan. Gitu. Terus. Aku nggak seberapa suka ikut lomba-lomba dan ya beda gitu. Nah terus sudah nggak daftar, terus dari sini juga terus dapat formulir, terus dilakukan sama mas ini daftar. Aku peta iya mas, tapi nggak daftar. Iya. Udah selesai, terus tutup. Sudah istilahnya pendaftaran tutup, ya udah nggak ikut. Tiba-tiba ada telepon. Iya. Dinominasikan.
diamuk ya. FOMO kok gak ono. Iya biasanya gitu. Kalau sudah berpotensi nggak usah kemana-mana. FOMO kok gak ono. Tak ada karena yang gini. Iya mas, iya wes, iya mas gini. Terus apa namanya kayak aku perlu kayak data diri, data diri kok. Nggak usah. Ya terus tapi tetap tak kirim lah. Jadi formnya 2017 itu masih tak simpan. Tak foto, tak kirim. Yang dikirimkan. Akhirnya ini tanpa ngapain berkat teknologi itu tadi ya. Teknologi lah. Siapa yang datang ke sini? Ada. Kan dia kunjungan kan? Iya, banyak kan. Ada videonya di Pro TV, lihat aja. Oh di sana, ya. Nggak boleh. Gak apa-apa, kami friend kok sama Pro TV. Friend ya? Iya, kalau nggak gitu nggak muncul nanti saya. Ya, Terima kasih sebelumnya buat orang-orang yang sudah mempercayai kami ini. Udah Nggak tahu kita ngapain. Iya ikutlah di tahun depan. Sempat yang ke Jawa Timur. Jadi kan pengumumannya kan baru yang kemarin ini kan COVID kemarin kan. Katanya sih Jawa Timurnya kan Juni. Tapi nggak tahu lah. Maksudnya bakal ada atau enggak? Iya karena masalah ini ya. Jam aku ini sudah di jam berapa nih? Nggak masalah. Aku mau jam 4 waktunya aku siaran. Jam 4. Oh jam 4. Oke. Karena aku ini mau balik teman-teman. Ada kajian sore jam 4. Jadi aku harus mengakhiri dulu. Nanti kalau aku hadir di sini lagi, datang sini lagi, tanya-tanya lebih lanjut boleh ya? Iya. Yang mau dibuat sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Siap. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih pembicaraan kita, komen aja di bawah. Ya, sama. Pengen tanya agama apa lagi gitu. Iya. Tapi kita mungkin mempersingkatnya dengan Gam. Gimana sih apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda nih biar bisa menjadi pelopor bagi sesamanya, rekan-rekannya yang lain. Oke, kalau kataku sih pelopor itu kan penggerak. Penggerak itu harus dari diri kita sendiri yang pertama. Penggerak itu biasanya apalagi anak muda ya, geraknya itu karena keresahan. Iya. Karena ada sesuatu yang istilahnya nggak cocok sama dia, nggak sesuai dengan idealisnya dia lah. Ada yang saja niki gak ngono. Untuk dia bisa gerak adalah dengan dia punya keresahan. Iya. Kembali lagi online kan dan saya keresahannya di digital. Iya. Nah, temukan itu sih. Temukan apa yang bisa membuat kamu resah masalahmu, itu bisa jadi kamu bergerak. Iya. Jadi kegatelan ya, Betul. agar bisa menciptakan solusi-solusi sendiri ya. Iya. Karena kalau opportunity aja, dari ini ada kesempatan ini, nggak konsisten. Ya. Bensinnya itu resah. Ya, dan kadang-kadang sebagai anak muda kita juga harus kayak Gama tadi membuktikan ke angkatan-angkatan sebelum kita gitu ya, ke orang tua kayak ini. Kalau jalan yang kita pilih itu ini loh jalan yang pengen aku pilih. Betul. Temukan keresahan dan jalani keresahan itu, ciptakan solusi. Betul. Baik, terima kasih banyak Gam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih nih buat makanan-makanannya. Iya, harus dibawa pulang. Wah, nggak nolak. Iya udah, teman-teman terima kasih banyak sekali lagi, sampai kita ketemu di konten-konten berikutnya. Kalau ada pertanyaan ke Gama silahkan komentar di bawah, nanti akan saya sampaikan ke orangnya dan kita buat janjian lagi. Oke? Siap. See you. Bye.